ke kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan ini harus sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, banyak yang tanya nih, gimana sih kalau kita nggak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki saat ini? Katakanlah yang bersangkutan adalah kualifikasi pendidikannya guru, tetapi bekerjanya bukan sebagai guru, sebagai tenaga teknis di suatu bagian, gitu. Terus kebetulan karena pengalaman kerja sebagai guru tidak ada, sedangkan kualifikasi pendidikan guru, maka dia harus melamar sebagai operator layanan operasional atau pengadministrasi umum, okay, yang ada di formasi yang sudah kita buka. Tapi kualifikasinya jadi SMA, berarti nanti ketika menulis lamaran juga disesuaikan dengan formasi yang dilamar, kualifikasinya disamakan dengan formasi yang dilamar juga. Jadi turun grade dong, Pak atau Mas, gimana? Ya nggak apa-apa, memang yang sementara formasi yang ada saat ini itu SMA maupun SD nggih. Tujuannya kalau nanti dibuka sarjana, jadi nanti misalkan nih sarjana informatika dibuka, sarjana hukum dibuka, sarjana ekonomi dibuka. Nanti yang sarjana perencanaan wilayah, sarjana teknik industri, sarjana akuntansi, jadi nggak bisa ngelamar. Nggih. Nanti kalau nggak bisa ngelamar, tahun ini yang non ASN jadi nggak bisa diusulkan pada waktu kalau sudah nggak bisa ngelamar. Yang nggak lolos nantinya. Itu terkait dengan kualifikasi pendidikan. Terus ada yang tanya lagi nih, kalau yang nakes nggak dapat formasi, katakanlah dia apoteker ataupun dia kemarin dokter, gitu. Terapik medik, itu nggak dapat formasi di tahun ini, gimana? Mohon maaf, sementara ini melamar di formasi SMA dulu. Terus nanti pengalaman kerjanya gimana? Nggak apa-apa ditulis sekarang sebagai apa, tapi nanti mendapat tugas tambahan sebagai formasi yang dilamar. Jadi surat pengalamannya tetap ditulis sekarang sebagai apa, terus mendapat tugas tambahan sebagai sesuai formasi yang dilamar. Cuman kalau yang tenaga teknis langsung aja disebutkan sesuai dengan formasi yang dilamar, misalkan tadi operator layanan operasional, itu aja. Kalau mau menyebutkan tugasnya apa, nggih monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus yang banyak yang ditanya lagi, pengalaman kerja ini sampainya kapan? Sampai tanggal berakhir kontrak atau kapan? Sampai tanggal surat itu dibuat. Jadi suratnya dibuat kapan? Ya pengalaman kerjanya dari tahun sekian sampai sekian. Dari sini pengalaman kerja, insya Allah oke nggih. Kualdik juga sudah. Terus banyak nih yang tanya lagi tentang masalah periode ini. Pak, formasinya kan cuma 199. Sedangkan yang periode 1 yang ngelamar sudah sekitar 2.100 sekian, ditambah THK 2 100 sekian. Nanti kalau formasinya sudah terisi gimana? Sebenarnya kalau kita melihat irisan jadwal periode 1 dan 2, bahwa ketika nanti periode 1 selesai administrasi dan selesai kompetensi, untuk hasil kompetensinya ini pengumumannya setelah periode kedua ini mendaftar. Jadi sebenarnya nanti masih aman untuk mendaftar. Jadi enggak mengurangi formasi sebenarnya. Cuman perlu diingat lagi sesuai dengan Kemenpan ya, bahwa urutan prioritas ini tetap dipegang sebagai pengisian formasi nantinya. Urutan prioritasnya gimana? Yang pertama, pelamar prioritas didahulukan. Jadi nanti nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau dengan teman-teman non-ASN yang lihat di YouTube, nanti kalau misalkan ada pelamar prioritas mendaftar, itu nilainya mungkin kurang dari teman-teman,
mereka pasti tetap lolos yang paling duluan karena itu sudah tercantum dalam Kemenpan bahwa itu nanti menjadi eh, prioritas mengisi formasi yang paling utama. Ngoten. Terus yang kedua, prioritas kedua adalah XTHK2. Habis ini nilainya maksimal. XTHK2-nya ini nilainya wis pokoknya secukupnya. Tetap nanti yang STHK2 ini menjadi prioritas mengisi yang kedua setelah prioritas yang pertama tadi. Misalkan prioritas pertama selesai, prioritas kedua selesai. Nah, next ini yang mengisi berikutnya adalah database non ASN yang masuk database. Tetapi perlu diingat, non ASN yang masuk database di kita ini sekitar 2.183 orang. Oke. Itu berarti nanti adu nilai. Di dalam tes kompetensi P3K tidak ada nilai ambang batas. Jadi tinggi-tinggian nilai yang nanti waktu ketika ujian kompetensi CAT. Okay. Tadi untuk pelamar prioritas baik guru, nakes maupun teknis dan guru. Kemudian yang biasa ditanyakan lagi adalah masalah pengalaman kerja yang ngisi riwayat itu loh. Yang ketika nanti masuk bikin akun, itu kan ngisi riwayat kerja. Nah, diisi gimana Pak? Tetap diisi sesuai dengan SK yang dimiliki saja. Karena kan memang nanti harus masukkan nomor SK dan lain sebagainya. Terkait cara pendaftaran, yaitu pertama, pelamar itu harus bikin akun dulu. Ada yang tanya nih, kebetulan Pak, mohon maaf, terima kasih sudah diingatkan tadi Pak. Kaitan dengan email waktu pendataan sama sekarang boleh berubah enggak? Enggak apa-apa, dipakai yang aktif sekarang aja. Oke. Terus kemarin ada yang waktu bikin akun, namanya salah. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, sementara dipakai itu saja. Karena ketika sudah membuat, itu nggak bisa diulang lagi. Jadi mohon sangat berhati-hati. Ngetiknya, nganunya. Kalau misalkan minta tolong bener-bener ditunggu nggih. Jangan sampai nanti ejaannya salah dan lain sebagainya. Karena ketika sudah klik save, sudah nggak bisa dirubah. Kami pun juga nggak ada kewenangan merubah untuk akun itu. Biasanya yang salah ejaan nama, tempat lahir. Ini antara kota, kabupaten, itu biasanya yang salah di situ. Ada pilihannya soalnya. Nanti Kediri, Kap, atau kota gitu. Mungkin kota lainnya gitu. Oke. Kemudian sudah bikin akun, login untuk mengisi semua data dirinya. Termasuk yang riwayat pekerjaan tadi. Oke. Kemudian setelah itu cek-cek, pilih formasi yang mau dipilih yang mana, kemudian siapkan semua dokumen pendukungnya, termasuk surat pengalamannya. Okay? Jangan lupa surat pengalaman kerjanya sesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar. Okay? Saya ingatkan lagi, surat pengalaman kerjanya disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar. Katakanlah, sekarang yang bersangkutan ini sebagai driver tapi ngelamar di operator layanan operasional, ya disamakan aja dengan yang dilamar itu. Atau tadi yang saya sampaikan seperti yang nakes nih, dia sebagai apoteker, berarti nanti mendapat tugas tambahan sebagai bla 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 apa yang dilamar. Itu. Kemudian setelah itu berkas sudah siap gitu, isi dokumen diri sudah benar, lanjut ke pilih formasi. Pilih formasi sudah dipilih, mantep bener, okay. Kemudian mengunggah dokumen-dokumen kelengkapan yang sudah disiapkan tadi. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ketika nanti mau mengunggah dokumen, dipastikan bahwa scan PDF-nya ini sudah benar-benar bisa dibaca. Okay. Yang pertama bisa dibaca. Yang kedua, jangan sampai scan-nya itu grayscale. Hitam putih, jangan sampai hitam putih. Yang berwarna. Karena kalau hitam putih, maka kami membacanya dokumen ini adalah dokumen fotokopi. Terus kemudian
Eee, untuk yang menggunakan e-materai, nggih, nanti jangan sampai ketika sudah ditempel e-materai di apa, di lamannya pembelian e-materai, jenengan print, jenengan scan lagi, terus dimasukkan, itu nanti e-materainya nggak akan terbaca, nggih. Ya sudah, PDF yang muncul di pembelian tadi, itu yang di-upload pada laman SSC ASN. Jangan di-print terus di-scan lagi, itu nanti akan menjadi materai yang tidak terbaca, ngoten. Yang kejadian di CPNS kemarin seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi ya biasanya sudah saya benar-benar beli nih, Pak. Jadi saya tanya kejadiannya, oh ternyata itu ketika sudah beli, di-print ulang, di-scan, baru di-upload. Jadi nggak bisa kebaca. Nggih. Setelah mengunggah semua dokumen, dipastikan formasi yang dilamar sudah benar, data diri sudah benar, unggahan dokumen sudah benar. Kalau perlu dicek dengan temannya atau mungkin yang dengan istrinya atau dengan putranya nggih, yang punya putra putra-putrinya, bener nggak gitu. Sudah terbaca nggak, dokumennya saya upload sudah sesuai tempatnya nggak gitu, nggih. Misalkan nanti ada surat-surat yang apa, disyaratkan instansi, tetapi tidak ada di menu upload, nanti dijadikan satu dengan yang sama aja. Misalkan surat keterangan atau surat pernyataan dijadikan satu dengan yang surat pernyataan tadi, nggih. Terus nanti seperti SPTJM itu kan nggak ada, nanti dijadikan satu dengan surat pernyataan yang disyaratkan instansi, ada di menu itu, ngoten. Semua sudah dicek benar, kemudian banyak doa, klik resume, ngoten. Nggak perlu ke Mbah Dukun nggih. Mungkin itu Pak, izin Pak, yang terkait tata cara pendaftaran.